Maka setiap kalimat syirik atau setiap bentuk syirik nanti akan menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Likauniha, karena keadaan yang namanya tiaro ini adalah min ilqa'i syaitani, karena sing jenengane tiaro atau tatoyur ini adalah bentuk bisikan setan yang memberi was-was di dada manusia. Ya Allah, jenengan kalau lihat orang yang sudah terjumus di dalam syirik tiaro, artinya was-was, nabrak kucing, ini mikir, punya nabrak kucing, mulanya jadi apes temenan. Wong dheweke kepikiran terus sih, wah saya nabrak kucing, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini, seperti itu, dan yang lain-lain. Karena yang namanya orang kalau sudah terjumus di dalam tiaro, setan bisa memasukkan bisikannya dengan kuat di dalam jiwanya. Sehingga untuk meninggalkannya susah nanggo banget. Kenapa? Sudah tebal bisikan itu dan nanti sudah masuk ke dalam keyakinan di dalam dada manusia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Qala al-Madaini, berkata al-Madaini, sa'altu aku yaitu aku Madaini, al-Madain, aku bertanya kepada Ru'bah bin Najaj. Aku bertanya kepada Ru'bah ibn al-Najaj. Kultu, aku berkata, masanih, apa yang disebut dengan sanih? Suatu saat Al-Madaini bertanya kepada Ru'bah. Bertanyanya terkait masalah apa yang dimaksud dengan sanih. Maka kemudian Ru'bah ibn Ajad dia berkata, yang dimaksud dengan sani adalah yaitu burung yang terbang ke arah sebelah kanan. Tadi yang dimaksudkan kayak mau nek wong Arab jahiliyah suatu saat hendak mengadakan perjalanan perdagangan atau menginginkan sesuatu, menerbangkan burung. Kalau terbangnya ke arah sebelah kanan maka disebut dengan sanih, dan terbangnya ke sebelah kanan mereka beranggapan itu mendatangkan keberuntungan. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan al-barih? Yang dimaksud dengan al-barih adalah burung yang terbang ke sebelah kiri, kebalikannya tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Dan walladhi yaji'u ma, lantas kemudian walladhi yaji'u min amamika wa huwa natih wa natih. Kalau kemudian terbangnya ke depan disebut dengan natih, nun o kemudian nun ana alife to kemudian ha, natih. Maksudnya apa? Mereka kalau satu saat kemudian menerbangkan burung seperti ini, terbangnya ke depan, lanjutkan perjalanan, lanjutkan perdagangan, lanjutkan urusan itu, karena akan mendatangkan keberuntungan di depan. Kalau kemudian burungnya terbang ke belakang, kita harus pulang ke rumah kita masing-masing, karena hal itu perjalanannya tidak mendatangkan manfaat, keberuntungan, atau tidak membawa kebahagiaan. Kini wong Arab jahiliyah seperti itu. Dan berikutnya, oh kalau yang ke belakang namanya komit, maaf, yang ke belakang namanya komit ya. Ya kuyan nanti di sana wadadi yaji'u min khalfika, nek ke depan bisa natih, bisa natih. Kalau ke belakang bisa komit atau komit. Komit diambil dari kalimat qomada, artinya duduk. Maksudnya nek terbang ke belakang, maksudnya kita disuruh duduk-duduk di rumah saja atau pulang, karena perjalanannya atau sesuatu itu mendatangkan kesialan. Tapi kalau suatu saat kemudian terbangnya ke depan, natih atau natih, mereka anggap itu adalah sebuah keberuntungan. Seperti itu penjelasannya. Dan berikutnya, walam makanatiyara minasyirki, maka adalah yang namanya tiaro itu termasuk syirik. Berarti tiaro hukumnya syirik. Maka panjenengan perhatikan keyakinan di tengah-tengah
yang sudah terlanjur di masa kita yang kategorinya itu syirik tiaro. Karena hal ini kalau kemudian kami sebutkan saking akeh sampai cilik zaman gede derek becokannya anak, termasuk untuk kene ambrol jirene men cepet tukul ontana mengisor nek sing ngisor kemudian sing ambrol kemudian balangnya menggendeng jirene duwe keyakinan sampai kemudian hal itu men cepet untune tukul katanya sepele ya tapi jebulannya sih sirik. Dan berikutnya yang namanya tiaroh minasyirik itu merupakan syirik al-manafi' bi kamali tauhidil wajib, karena ini akan menafikan, akan menghapuskan, akan meniadakan tauhid yang wajib. Karena kita tahu selaku kaum muslimin dan orang beriman, keimanan itu bisa diterima oleh Allah jika kemudian dalam koridor dia dalam keadaan memiliki tauhid yang wajib. Jika tauhid wajib itu kemudian terdapat kesyirikan, maka ini menjadi tauhidnya rusak. Jika tauhidnya rusak, nanti akan merusak amalan-amalan dia dan juga merusak yaitu keistilahan Islam dan iman di sisi Allah Subhanahu taala. Maka setiap kalimat syirik atau setiap bentuk syirik nanti akan menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dikauniha, karena keadaan yang namanya tiaro ini adalah min ilqa'i syaitani, karena sing jenengane tiaro atau tatoyur ini adalah bentuk bisikan setan yang memberi was-was di dada manusia. Ya Allah, jenengan kalau lihat orang yang sudah terjumus di dalam syirik tiaro, hatinya was-was, nabrak kucing, ini mikir punya nabrak kucing, mulanya jadi apes temenan. Wong dheweke kepikiran terus sih, wah saya nabrak kucing, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini, seperti itu dan yang lain-lain. Karena yang namanya orang kalau sudah terjumus di dalam tiaro, setan bisa memasukkan bisikannya dengan kuat di dalam jiwanya, sehingga untuk meninggalkannya susah nganggo banget. Kenapa? Sudah tebal bisikan itu dan nanti sudah masuk ke dalam keyakinan di dalam dada manusia. Kemudian itu bentuk yaitu bisikan setan. Wa tahwihi wa tahwifihi wa waswasatihi, dan juga termasuk bentuk setan menakut-nakuti, dan setan juga termasuk dalam bentuk memberi was-was di dalam dada manusia. Mulanya kan sing awas-awas atau sing memberi takut setan dibisikkan ke dada manusia. Dan kita hari ini ternyata banyak di kalangan kaum muslimin yang terjumus di dalam syirik tiaro, tapi kemudian mereka menganggap itu adalah sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang besar, padahal itu sesuatu yang besar karena kita berbicara masalah syirik. Kemudian dzakaraha, sebagaimana telah menyebutkan al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sebagaimana penulis kitab telah menyebutkan, mudah-mudahan Allah merahmati kepada beliau, di dalam kitab Tauhid, kitab matan dari kitab Fathul Majid kan jenengane kitab yaitu kitab Tauhid, sarae penjelasannya dijuduli kitabnya jenengane Fathul Majid. Buku yang ada di hadapan Anda jenengane kitab Fathul Majid, penjelasan dari kitab matannya jenengane kitab Tauhid. Tahdiran mimma yunafi kamal tauhidil wajib, dan ini adalah peringatan keras di dalam bab ini, peringatan yang cukup keras terhadap segala apa saja yang nanti akan meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman. Sekarang kita lihat kalimat di dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat ta'ir atau tiaro. Kalimatnya to, kemudian hamzah, kemudian ro. Di dalam Al-Quran nanti kemudian juga banyak ayat disebutkan yang menggunakan kalimat itu.
untuk memahamkan kepada Anda makna tiaroh janjane apa, makna tatoyur janjane apa. Firman Allah Subhanahu wa taala, suratnya surat apa ini? Surat Al-A'raf ayat 131. Nanti panjenengan bisa lihat di rumah. Di sini hanya dituliskan ala innama ta'iruhum mindallahi. Ala innama ta'iruhum mindallahi. Kalimatnya seperti itu. Di situ ada kalimat ta'ir. Kalau itu nanti kemudian dipecah dalam kaidah bahasa Arab bisa ketemu nih tiaroh atau tatoyur. Ala ingat-ingatlah innama sesungguhnya ta'iruhum bisikan. Nek nang Al-Quran satu tiaroh diartikan bisikan. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 131. Makanya tadi di bab awal penjelasan judul telah disinggung sing jenengane tiaroh merupakan bisikan setan ke dada manusia. Jika kemudian bisikan itu sudah tebal membentuk keyakinan, maka susah untuk ditanggalkan. Makanya kemudian arti yang utama adalah tiaroh adalah bisikan. Dalam surat Al-A'raf ayat 131 diambil dari kalimat ta'iruhum. Nanti panjenengan lihat kalimatnya itu. Dzakara ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat ini dengan konteks dalam ayat yang lain. Kalau konteks dalam ayat yang lain itu juga ada. Surat Al-A'raf ayat 131. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum syai'atu yatayyaru bin Musa wa man ma'ah." Maka idza apabila ja'adhum telah datang kepada mereka orang-orang musyrik. Apa yang telah datang kepada orang-orang musyrik? Al-hasanatu, kebaikan. Jika datang kepada mereka kebahagiaan, kesenangan, atau segala sesuatu yang menyenangkan hati, mereka berkata, lana hadhihi, ini semua usaha kami. Kaum musyrik mendapatkan kebahagiaan di zamannya Nabi Musa ini ya. Lalu suatu saat mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan hatinya, mereka berkata, ini semuanya hasil dari usaha kami. Akan tetapi wa intusibhum, akan tetapi jika telah akan menimpa mereka, apa yang menimpa kepada mereka, yaitu syai'atun, keburukan, kemalangan, kesialan, atau segala sesuatu yang pada dasarnya menyedihkan hati-hati mereka. Lantas di situ ada kalimat tatoyur. Lihat tulisan Arabnya. Namun ada kalimat ya toyeru. Kalimatnya seperti itu. Mereka akan menganggap kemalangan atau menganggap sial, keburukan itu dinisbatkan kepada Nabi Musa dan kepada orang-orang yang bersama Nabi Musa. Arti kedua dalam Al-Quran disebutkan makna tatoyur adalah menganggap sial atau menganggap malang sesuatu. Makanya kemudian ini untuk menjelaskan bab judul dari kalimat tiaroh atau tatoyur di dalam Al-Quran. Lantas berikutnya, al-makna ayat ini bermakna ali Fir'aun, yaitu Fir'aun itu keturunan atau pasukan Fir'aun atau pengikut-pengikutnya Fir'aun. Apabila mereka kemudian telah mendapati kesenangan, akan mendapati kemudian segala kemakmuran, akan mendapati kesuburan, akan mendapati keselamatan. Jika kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, suatu saat kemudian mereka mendapatkan kesenangan, kemakmuran, kesuburan, kesehatan, maka kemudian mereka sebagaimana ditafsir Mujahid, mereka lantas berkata, la nahadhihi, semuanya ini akibat dari hasil perbuatan kami.
Ki Fir'aun, kami kemudian pengikut-pengikutnya, kalau ada kebaikan mereka menganggap ini jerih payah hasil dari kami. Akan tetapi kemudian dia juga berkata, nahnu jadiruna, dan kami sungguhnya layak untuk mendapatkan ini semuanya, dan kami juga kemudian pantas untuk mendapatkan kami ini semuanya, dan kami termasuk orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan itu semuanya. Akan tetapi apabila kemudian menimpa kepada mereka keburukan atau kejelekan, maka mereka kemudian menyebutkan ujian, kekeringan, atau segala apa saja yang pada dasarnya mereka tidak kehendaki. Lantas mereka menganggap semuanya itu adalah malang, sial, dinisbatkan kepada Musa dan kepada pengikutnya. Maksudnya, kadang-kadang orang yang berbuat syirik, syiriknya itu jenis tatoyur atau syirik-syirik yang lain, kalau suatu saat kemudian terjadi kemalangan, sing disalahna malah wong sing tauhid, wong sing ngaji, yang disalahkan malah orang-orang yang kemudian tahu tauhid. Suatu saat misal di satu masyarakat, suatu saat ada yang kemudian, jangan sampean semuanya itu membuat sedekah-sedekah yang seperti ini. Untuk apa jenengan sedekah kepada bumi? Bumi itu tidak disedekahi. Yang Anda sedekahi harusnya manusia-manusia itu, yang fakir, yang miskin, yang membutuhkan. Bumi ini tidak butuh disedekahi. Akhirnya kemudian mereka manut, sing tadinya biasa dalam acara kondisi-kondisi tertentu mereka bersedekah untuk menyedekahi bumi, akhirnya mereka hilangkan semuanya itu. Tiba-tiba tahun berikutnya tanah mereka kering, sawah mereka ternyata menghasilkan panen yang sedikit, banyak hama, tikus, atau yang lain-lain. Maka orang-orang yang syirik tiba-tiba menyalahkan orang-orang yang tauhid. Kan dewek sih menurut kamu dewek maksudnya seperti itu. Bulan ya kadang-kadang kita kan mendapati seperti itu, ya enggak? Kalau kan ya kan, sama seperti kasusnya di zaman itu Fir'aun bersama Nabi Musa alaihi salam. Dan hari ini kita kan sering melihat berita-berita yang viral. Contohnya pada kasus beberapa bulan kemarin, pada kasus tatkala gunung meletus kalau tidak salah, anak wong lanang nendang sajen, kan ya. Apa yang ia lakukan betul sebetulnya, betul, dan memang itu harusnya dihilangkan. Tentu saat Anda kemudian melihat sajen-sajen, harusnya memang dihilangkan, harusnya. Supaya apa? Supaya manusia juga tahu kalau itu adalah syirik. Yang namanya dakwah kan tidak mesti bentuk omongan, tapi juga bentuk perbuatan jika Anda mampu melakukan. Malah akhirnya yang terjadi adalah sing nendang, sing disalahna. Ini ya, sampai-sampai ada di antara mereka yang kemudian berkata, nanti kalau suatu terjadi apa-apa bagaimana? Artinya apa? Dia menisbatkan kalau suatu saat kemudian tidak ada sajen itu, tidak ada yang seperti itu, nanti seakan-akan kalau ada bencana, kalau ada musibah, siapa yang hendak disalahkan? Seakan-akan keyakinan syirik mereka tebal sebagaimana keyakinan syirik yang dimiliki oleh kaum Fir'aun dan bala tentaranya, telah disebutkan di dalam Al-Quran. Mulanya sing jenengane orang kalau sudah terjerumus di dalam syirik, dan kalau itu sudah menganggap kebaikan, cukup sangat-sangat sulit. Sing lebih aneh maning, acara syirik atau kemudian ritual syirik, sing dongani wong sing nganggo peci putih, atau sing dongani kiai ini, atau sing dongani ustadz. Coba hari ini kita kan seperti itu bisa menyaksikan. Kita sering melihat sedekah laut siapa yang dongani, sedekah gunung siapa yang dongani, sedekah-sedekah yang lain siapa yang dongani, bahkan sampai meletakkan sesaji di batu belah itu sing dongani anak. Sing digumuni mending ngene donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gumune sing nang mburi ngamini kok. Gumune mending antum tahu juga kemudian membiarkan. Dan kita boleh jadi kalau suatu saat Allah menurunkan azab yang menimpa kepada orang beriman, orang bertauhid, permasalahannya adalah dia diam terhadap kesyirikan. Kenapa kemudian mereka tidak berubahnya, sementara kemudian sungguhnya dia mampu untuk berubahnya? Dewek kadang-kadang menang juga.
Suatu saat diturunkan azab, jangan disalahkan Allah. Boleh jadi mungkin orang yang beriman, yang bertauhid tertimpa musibah itu sebagai ujian dan karena kesalahannya. Kenapa kesalahannya? Membiarkan perbuatan syirik itu kemudian berlangsung di hadapan mata mereka. Sementara mereka orang-orang beriman dan orang bertauhid mengetahui, tapi kemudian berdiam diri, hanya berpangku tangan. Berpangku tangan. Kan dulu pernah disinggung di bab awal. Kitab ini diulang nang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ping 16. Muridnya tatkala bilangan ngaji ke-5 kali wadul menggurune, ya Syekh, kenapa kemudian kau ulang-ulang sampai 5 kali kitab itu? Kenapa kemudian kau ulang-ulang sampai kitab itu sampai 5 kali? Kami menginginkan pembahasan yang lain, jangan kemudian kau singgung terus. Akhirnya kemudian malah oleh kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diulang ping 16. Sebelum dia mengulang sampai 16, dia berkata, antum tahu tidak, kalau suatu saat kemudian anda itu melihat orang yang berbuat zina dengan ibu kandungnya di tengah-tengah masyarakat, apa yang akan dikatakan oleh masyarakat kalau melihat seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya? Apa yang mereka katakan? Lantas mereka menjawab serempak, sungguh dia keji, sungguh dia paling buruk, sungguh dia laki-laki yang paling jahat, dia berani berbuat zina dengan ibu kandungnya. Lantas kemudian dia berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Anda melihat dosa zina seperti itu, padahal ada dosa yang lebih besar, yaitu dosa syirik. Anda tatkala melihat dosa syirik belum seperti tatkala Anda melihat perbuatan zina yang seperti itu, maka pantas bagiku untuk mengulang kitab ini sampai 16 kali. Bulannya dibilen-bilen yang nganti ping 16. Dewek sebisa ngurungnya. Nanti ping 16 coba. Karena mengasih tauhid dan akidahnya itu kuat. Kalau orang kemudian tauhid dan akidahnya kuat, maka sungguh akan memperbaiki semua bentuk amalan-amalan yang lain. Di antaranya itu. Berarti sampai pada kalimat yaitu ala innama ta'iruhum mindallah, penafsiran dari Ibnu Abbas. Insyaallah pada mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan, atau mungkin ditanyakan, tafadhol silakan. Kalau tidak, ya ini wis mandan amlong-amlong wis mandan piye kayak gitu. Ya, silakan tafadhol. Masih berkenan dengan sihir kan? Iya. Dan seorang kena sihir itu bagaimana ciri-cirinya kenal? Iya. Baik secara psikis maupun fisik gitu ya. Iya. Dan apa sama ya antara kena sihir? Iya. Jadi seperti ini, sihir, kesurupan atau jenis-jenis penyakit atau keluhan terkait masalah hal itulah. Ini kan berkenaan dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak tampak oleh pandangan manusia. Jenengan terkena sihir atau terkena kesurupan atau yang lainnya, ini kan penyakit, istilahnya adalah penyakit jiwa yang pada dasarnya secara kasat mata kadang-kadang tidak nampak. Tapi dalam Islam itu ada beberapa kategori yang dikategorikan dia yang pertama terkena sihir. Satu di antaranya dia itu mengalami keanehan-keanehan yang tidak seperti lazimnya manusia biasa. Contoh, dalam kasus perbuatan yang disebutkan di bab sebelumnya, ada seorang laki-laki dia mau berbuat jima dengan istrinya, nyuwun sewu, ternyata akhirnya kemudian dia tidak mampu melakukannya, dan itu bukan hanya 1-2 kali, sementara menurut tinjauan tabib dia adalah laki-laki yang normal. Ini kan berarti keanehan yang bukan pada tempatnya manusia biasa. Nang dokter diomongna dheweke iki laki-laki normal, tapi tatkala kemudian dia mendekati istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan anehnya lagi, kadang-kadang kemudian dia tatkala buang air kecil itu mengeluarkan darah. Sementara ketika dicek oleh dokter, ternyata kemudian dia
tidak mengidap penyakit jenis jenis yang penyakit seperti itu atau penyakit yang lain-lain. Itu yang pertama. Berarti terdapat keanehan yang tidak ada lazim, tidak seperti manusia biasa. Yang kedua, mempengaruhi badan. Mempengaruhi badan diantaranya adalah tampak di tubuhnya itu kering, kurus, dan tampak kemudian lesu, kemudian sering melamun, dan terkadang pula berbicara sesuatu yang tidak jelas. Oke, yang kedua. Kemudian kalau bentuknya kesurupan, ini bentuknya kalimatnya kesurupan. Orang yang terkena gangguan jin, ciri-cirinya satu, kalau tidur dia sering bermimpi mimpi yang menyeramkan atau menakutkan. Siji, sering mimpi sing medeni. Yang kedua, kalau tidur dia sering kemudian mertakkan kemudian gigi-giginya, merapatkan gigi-giginya sampai berbunyi dengan bunyi keras. Apa jenengane? Nek bahasa Indonesia, protak ayo mulai awak jenengane. Ya, yang ketiga, dia sering mengigau dan sering bangun dengan tiba-tiba tatkala kemudian tidur di malam hari. Kemudian yang berikutnya, dia sering melamun, dan tatkala melamun kadang-kadang dia tidak sadar ada orang di sebelahnya. Ana wong melamun iki, padahal ana wong nang sebelah ya. Ya kira kerasa, nek begitu dilutik kayak gini, astagfirullah, lebih kerasa. Kemudian yang berikutnya, kesurupan yang betul-betul kemudian nampak pada sisi perubahan fisik, diantaranya adalah kesurupan sing langsung. Nek niki kesurupan yang sifatnya jin itu masuk ke dalam tubuh, pengaruhnya ditampak dalam pandangan manusia yang lain, tidak begitu nampak terlihat. Wong nek sing kesurupan jenis sing niki pertama, ki ora nampak. Wonge biasa, wonge bae sing ngrasakna ora genah nang awak. Tapi dhewek di dalam biasa-biasa bae kowe. Tapi dia sendiri yang merasakan yang berat. Tapi ada model kesurupan sing langsung tampak. Contohnya kayak sering kita melihat kesurupan massal. Wong ngasih kejut-kejut, wong 10, wong 20, wong 30 atau yang nek jenis kesurupan massal yang seperti ini malah justru mudah disembuhkan. Sing mandan angel, sing mau malah nek kesurupan itu sudah mendarah daging di dalam tubuh, sehingga manusia itu akan susah membedakan mana dirinya, mana bisikan jin, mana bisikan setan, sehingga memicu kepada dirinya untuk banyak melamun, banyak memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya, banyak rasa takutnya, sehingga hadir mimpi-mimpi yang tidak jelas dan yang lain-lain yang sifatnya keluar orang-orang seperti itu. Ini bedanya seperti itu. Nek kesurupan sampean misal dalam nang sekolah ujuk-ujukan apa kesurupan sih kepenak ditambahi paling-paling sejam diwacak terus mari. Tapi sing angel, sing ketone awake sehat, ning jebulane dia aslinya adalah kemasukan gangguan bangsa jin yang menyatu di tubuhnya. Ini yang susah. Ciri-cirinya mau nek tidur di antara mengigau atau sering terjaga tiba-tiba bangun, kemudian dia sering merapatkan gigi sampai berbunyi, kemudian dia juga sering kali kemudian bermimpi-mimpi yang buruk, suka melamun, atau kadang-kadang dia berbicara tapi berbicaranya tidak jelas. Di antaranya itu seperti itu. Semuanya itu bisa digunakan media cara menyembuhkannya dengan cara diruqyah, baik ruqyah mandiri ataupun meminta ruqyah kepada orang lain seperti itu. Di antaranya mungkin ada yang lain? Cukup ya? Kalau tidak, nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa ahlikum wa usratikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada antum semuanya, kepada keluarga-keluarga panjenengan dan kepada seluruh orang-orang yang menjadi kecintaan antum semuanya. Ayo kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hah? Hampir ya, yo. Tapi ya. Oh, kalau nggak bisa kan? Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kabarnya ayo. Ada teman. Gak tahu ini. On. Assalamualaikum. Hampir ya, Jum. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.